Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik, ayah dan bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatannya agar kita selalu terhindar dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus pandemi yang sedang melanda saat ini. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan adik-adik bisa masuk sekolah lagi seperti biasa dan kita hidup normal kembali. Amin. Baik ya. Untuk video kali ini kakak akan berbagi materi tentang himpunan ya. Nah, materi himpunan ini adalah materi kelas 7 ya. Dan pada video kali ini kakak akan membahas bagian pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan ada apa aja ya. Baik, video ini adalah bab pertama ya atau bagian pertama, nanti akan ada bagian kedua dan berikutnya ya. Kita lanjut aja, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian himpunan ya. Himpunan, ketika kita mendengar himpunan, yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang tadinya terpencar lalu dihimpun menjadi satu ya. Dan itu bentuknya jadinya rapi seperti itu ya. Maka di sini dapat diambil pengertian bahwa himpunan merupakan sekelompok objek-objek ya yang didefinisikan secara jelas. Jadi ada objek-objek berarti banyak ya, objek-objek ya yang didefinisikan secara jelas. Maksud didefinisikan di sini atau didefinisikan secara jelas di sini yaitu objek-objek tersebut dapat diukur ya atau didaftarkan seperti itu. Anggota dari himpunan ditulis di dalam kurung kurawal ya. Seperti ini ya lambangnya ya. Jadi anggotanya itu nanti ditulisnya di dalam sini ya. Nah, beberapa contoh himpunan ya sebagai berikut nih. Nah, ini yang termasuk himpunan ya. Coba kita lihat. Himpunan siswa kelas 7 SMP juara. Nah, himpunan kelas 7 SMP juara maksudnya gimana? Nah, berarti kelas 7 itu kan banyak ya namanya. Kita ambil saja misalkan Budi ya, Tio ya, dan lain-lain lah gitu ya. Karena banyak kan. Tapi ini harus didaftarkan semua ya kalau penulisan yang benarnya seperti itu. Jadi siswa kelas 7 tuh namanya siapa aja nanti ditulis di sini. Diawali dengan kurung kurawal terbuka dan tertutup nantinya ya. Baik, berikutnya himpunan siswa yang gemar piano. Nah, ini juga sama nih ya, bisa didaftarkan. Misalkan Amel ya, Tia misalkan, dan siapa lagi ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Lalu himpunan siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm. Nah, itu juga sama ya, bisa didaftarkan. Lalu berikutnya himpunan binatang berkaki 4. Nah, ini juga bisa didaftarkan ya. Ada sapi, ada ayam, ayam enggak ya? Apa? Kuda ya. Ada kuda dan sebagainya ya. Lalu berikutnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini juga bisa ditulis ya, ada 2, ada 3 ya, dan seterusnya seperti itu. Semua contoh himpunan di atas merupakan himpunan ya. Jadi kalimat di atas itu adalah termasuk himpunan. Karena himpunan di atas itu terukur ya dan dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya ada anggotanya gitu, ada anggota bagiannya, seperti itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, lalu yang bukan himpunan seperti apa, Kak? Nah, ini bedanya nih. Dari semua contoh yang di atas tadi itu termasuk himpunan ya. Nah, sekarang kakak kasih yang bukan himpunan. Nah, berikut disajikan contoh yang bukan himpunan. Nah,
Nah, ini bukan himpunan ya. Coba lihat, himpunan siswa yang pandai. Yang pandai itu kan relatif ya. Bisa aja menurut kakak, wah pandai. Tapi menurut adik-adik, biasa aja gitu ya. Himpunan mobil mewah. Ini juga bisa. Menurut kakak, wih Fortuner itu mewah banget. Tapi menurut adik-adik, biasa aja kak ya. Jadi relatif gitu. Lalu berikutnya himpunan warna yang indah. Nah, mungkin menurut kakak warna yang indah itu biru, tapi belum tentu menurut adik-adik, ada yang mungkin oranye, ada yang mungkin merah ya. Jadi tidak sama ya. Contoh di atas, nah bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena pengelompokannya tidak didefinisikan secara jelas. Pandai, mewah, ya, dan indah merupakan kata sifat yang relatif tidak dapat diukur secara jelas. Jadi, dari penjelasan pengertian himpunan di atas, kita bisa kasih kesimpulan ya. Kalau yang dimaksud kalimat himpunan itu ciri-cirinya adalah bisa didaftarkan ya. Dan biasanya ciri-ciri yang kedua adalah ada angka-angkanya ya, ada angka-angkanya seperti itu. Nah, itu untuk kalimat himpunan ya. Lalu yang bukan himpunan, biasanya ciri-ciri yang menonjol itu adalah menggunakan kata sifat ya. Pandai, mewah, indah, tampan, cantik, dan sebagainya. Itu adalah bukan himpunan. Seperti itu. Baik, sudah dipahami ya, adik-adik ya, untuk pengertian himpunan. Good ya. Kita lanjut ke himpunan kosong ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Yang namanya kosong berarti nggak ada isinya ya. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Good. Pokoknya kalau yang kosong itu nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya berarti tidak memiliki anggota. Seperti itu ya. Himpunan kosong biasanya disimpulkan dengan kurung kurawal ya, yang tidak ada isinya. Atau dengan tulisan 0 lalu dicoret gitu ya. Beberapa contoh himpunan kosong nih, seperti ini. Himpunan bilangan prima genap lebih dari 2 ya. Yang namanya bilangan prima itu tidak ada yang genap ya. Jadi itu termasuk himpunan kosong. Udah nulisnya gini aja, atau adik-adik bisa nulisnya gini, 0 dicoret. Sudah ya. Lalu berikutnya himpunan nama hari yang berawal dari huruf P. Ada nggak hari yang awalnya huruf P? Nggak ada ya, karena awalan hari itu S, R, K, J, ya kan, M. Nah itu baru ada ya. Tapi kalau P nggak ada ya. Contoh himpunan di atas merupakan himpunan kosong karena himpunan di atas tidak memiliki elemen atau anggota. Good. Nah, berikutnya ada himpunan semesta ya. Yang namanya semesta itu kan luas ya. Alam semesta saja luas banget. Nah, contohnya alam semesta nih. Itu kan luas ya. Di dalamnya ada apa aja? Ada bintang, ada planet, ada meteor, ada komet ya. Jadi himpunan semesta merupakan himpunan semua yang menjadi pembicaraan ya. Jadi himpunan semesta ini gampangnya adalah induknya ya, atau ruang lingkupnya itu luas ya. Dan biasanya kalau himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. Misalkan S apa nih gitu ya. S misalkan 1, 2, 3. Nah, biasanya seperti ini ya. Oke, itu himpunan semesta. Baik. Nah, sekarang kebalikannya dari himpunan semesta, yaitu himpunan bagian ya. Nah, dalam himpunan semesta ya, dalam himpunan semesta terdapat beberapa bagian atau kelompok himpunan
yang merupakan bagian dari himpunan semesta. Himpunan tersebut kita beri nama himpunan bagian, ya. Jadi maksudnya itu gini, yang dimaksud dengan himpunan bagian, ya. Tadi kakak udah sempat bahas ya bahwa semestanya itu misalkan alam semesta ya. Nah, himpunan bagiannya itu ada komet, ya, ada meteor, ada bumi atau ada planet ya. Terus ada matahari ya, ada galaksi. Nah, itu himpunan bagiannya seperti itu. Nah, misalkan contoh nih ya. Misalkan terdapat himpunan semesta sebagai berikut. Nah, ini himpunan semestanya nih. S sama dengan A, B, C, D ya. Nah, maka himpunan bagiannya dapat kita daftarkan seperti ini. Nah, ya. Tadi himpunan semestanya apa saja? S sama dengan A, B, C, D ya. Berarti anggotanya ada 4 nih, anggota himpunan semestanya ya. Nah, berarti himpunan bagiannya ada berapa? Nah, yang namanya himpunan bagian itu harus didaftarkan semua ya. Nah, coba lihat. Himpunan bagian di atas terdiri dari himpunan kosong, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, dan himpunan bagian memiliki 3 anggota, serta himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Nah, kenapa cuma sampai 4, Kak? Nggak sampai 5 atau 6 atau 7? Karena anggotanya cuma 4. Cuma ada A, B, C, D. Makanya anggota yang pengelompokannya ditulisnya sampai anggotanya yang 4. Ya, kalau misalkan anggotanya ada 20, ya tulis pengelompokannya sampai 20. Pasti banyak banget ya. Oke, nah ini yang dimaksud dengan himpunan kosong nih. Nah, himpunan kosong. Kalau yang ini himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Yang ini himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Yang ini himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Dan yang ini adalah himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Seperti itu ya. Jadi sudah paham pasti ya untuk adik-adik. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti kakak bahas ya. Baik, mungkin itu saja dulu ya, jangan terlalu banyak dulu untuk materi himpunan ini. Semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi di himpunan bagian kedua ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan bunyikan loncengnya ya. Jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke temennya ya, agar sama-sama tahu, sama-sama pandai. Baik, KPRI undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau mau ada koreksian, silahkan ditulis di kolom komentar. KPRI pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.